Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mabad. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema hukum investasi akad mudharabah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya atau mungkin akan melakukannya. Jadi ini materi sangat penting untuk kita semua. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan Doni Tarmizi, Hafizullah, diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen LSI atau Lariba Solusi Indonesia, Amna Property, Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau disingkat dengan ISMI Jakarta, dan juga bekerjasama dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Jakarta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, dalam keuangan syariah, kata bagi hasil lekat dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama permodalan antara investor yang menyerahkan modal atau bisa dikatakan sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib yang berkomitmen untuk mengelola usaha. Jika usaha mengalami untung, bagi hasil dasarkan pada persentase nisbah yang disepakati atas keuntungan tersebut. Tentunya disepakatinya di awal, Bapak Ibu. Adapun jika usaha mengalami rugi, bagi hasil dibagi berdasarkan persentase modal yang disetorkan. Artinya semakin banyak modal yang disetorkan, otomatis risiko yang tanggung juga semakin banyak. Asumsinya risikonya itu dilibatkan oleh kerugian bisnis. Karena konsep permodalan ini telah banyak diterapkan di masyarakat, kadang ada pertanyaan, bagaimana kalau pemodalnya banyak? Bagaimana kalau salah satu pihak membatalkan akad mudharabah secara sepihak? Bagaimana kalau pengusaha yang menerima modal mudharabah tidak amanah? Apakah boleh bagi hasil dihitung dari persentase modal yang disetorkan? Lalu apa saja isu kontemporer terkait mudharabah? Nah, penasaran dengan pembahasan penataman di atas? Nah, terutama kepada calon investor ya atau supplier dari koperasi LIC atau bisa dikatakan ini sebagai calon anggota koperasi LIC yang mungkin yang berminat ya untuk investasi dengan koperasi LIC, ini sangat penting untuk melakukan pembelajaran dulu sebelum melakukan investasi. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam Zoom meeting yang mana kita membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah maliyah, dan seri ini dalam seri investasi, dan lebih khusus lagi tema kita malam hari ini berkaitan dengan mudharabah. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Sepengertiannya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan mudharabah ini. Secara definisi, mudharabah pengertiannya adalah kerjasama dalam mencari keuntungan yang dilakukan antara pemodal dan dengan pengelola. Jadi satu orang sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola. Nah, ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan ini dibagi di antara mereka berdua, dan jika terjadi kerugian juga dibagi antara mereka berdua, yang mana pemodal akan menanggung kerugian hilang uangnya dan pengelola akan menanggung kerugian yaitu tidak mendapatkan apa-apa dari usaha dia dalam mengelola atau waktu dan pekerjaan yang dilakukan. Kenapa ada syariat dalam Islam tentang mudharabah ini?
Karena manusia ada yang memiliki harta namun tidak berpengalaman dalam mengembangkannya atau tidak memiliki waktu untuk mengembangkan hartanya tersebut. Sedangkan ada pihak lain yang mahir dalam mengatur atau dia memiliki waktu untuk mengatur, mengelola suatu usaha. Oleh karena itu, maka dibutuhkan akad yang memberikan keuntungan untuk keduanya. Dan oleh karena itu adanya akad mudharabah disyariatkan di dalam Islam. Dalil mudharabah ini yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan sebagian orang-orang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Jadi yadribuna fil ardi melakukan perjalanan dagang. Mudharabah yadribuna, di sana ada kata yadribuna, daraba yudribu mudharabah. Artinya melakukan usaha, melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan usaha. Kemudian juga diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, beliau diriwayatkan oleh Baihaqi, bila menyerahkan harta untuk dikelola oleh seseorang, maka beliau mensyaratkan kepada orang tersebut untuk tidak melewati lautan, kemudian tidak melewati lembah, kemudian tidak membeli sesuatu yang basah. Nah, jika dilakukan oleh mudharib, maka ia menjamin jika mudharibnya melanggar aturan ini, maka mudharib tersebut mengganti kerugiannya. Dan Rasul pun membolehkan syarat tersebut. Nah, persyaratan yang disyaratkan oleh paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib ini disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Ibnu Munzir mengatakan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa dibolehkan hukum mudharabah ini. Nah, kemudian kita akan mengetahui bagaimana sebetulnya hakikat dari akad mudharabah ini. Akad mudharabah ini adalah akad amanah kepercayaan. Ya, yang mana suatu pemilik harta mempercayakan hartanya untuk dikembangkan oleh orang yang dipercayai, akad amanah. Sehingga dengan akad amanah ini kita paham bahwa orang yang dipercayakan tersebut tidak boleh menjamin, ya, tidak boleh menjamin harta jika terjadi kerugian kalau tidak disebabkan kelalaian atau kesengajaan atau melanggar kontrak. Yaitu akad amanah, artinya orang yang dipercayakan. Oleh karena itu, jika yang mana sebelum dilakukan, misalkan sudah akad, sudah kontrak, nah ternyata belum dimulai usahanya, maka satu pihak boleh saja membatalkan kontraknya ini, karena akadnya adalah amanah kepercayaan. Nah, tetapi jika sudah dimulai usaha tersebut, sudah dimulai oleh si pengelola, maka akad mudharabah ini tidak bisa dibatalkan, ya, oleh sepihak, oleh si pemodal. Nah, kecuali atas persetujuan pihak lain. Artinya kalau sudah dimulai usaha tersebut, maka dia menjadi mengikat. Tidak lagi menjadi akad amanah, tapi menjadi akad yang mengikat dua belah pihak. Maksudnya tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, wajib diteruskan akad ini sampai waktu yang disepakati berakhir atau tujuannya untuk mencari keuntungan. Ketika ada mencapai keuntungan baru atau kesepakatan pihak kedua belah pihak ingin mengakhirkannya, maka ini dibolehkan. Kemudian jenis-jenis akad mudharabah ini. Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Kayaknya saya ada materi ini, boleh saya share aja ya, Pak? Ya, silakan Ustaz. Antum insya Allah bisa Ustaz, karena sudah sebagai co-host. Supaya lebih ini ya, semuanya bisa melihat ya. Ya.
Nah, ini jenis mudharabah itu ada dua. Yang pertama mudharabah mutlak. Mutlak itu bebas ya. Nah, maksudnya apa? Pemilik modal memberikan kuasa pada pengelola untuk menjalankan usaha tanpa dibatasi syarat-syarat tertentu. Nah, dia hanya mengatakan ini uang silakan kembangkan yang menurut kamu bisa usaha-usaha yang bisa mengembangkan uang ini. Jadi tidak dibatasi dengan syarat-syarat. Sedangkan yang kedua itu mudharabah muqayyad. Muqayyadnya ini artinya ditentukan, muqayyad diikat ya. Nah, maksudnya pemilik modal membatasi pengelola dalam menjalankan usaha pada tempat atau usaha tertentu. Nah, misalkan uang ini untuk usaha dagang baju atau herbal misalkan. Maka si pengelola tidak boleh menggunakan uang ini selain dari yang sudah disepakati. Nah, ini jenis dari akad mudharabah. Kemudian dalam akad mudharabah ini boleh adanya jaminan. Nah, yaitu pemilik modal boleh meminta jaminan dari pengelola berupa barang jaminan dengan syarat ya jaminan ini tidak dieksekusi kecuali bila terjadi tindakan yang melampaui batas. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa akad mudharabah ini adalah akad kepercayaan. Nah, jaminan ini tujuannya hanya untuk penguat akad saja, supaya ya tidak melampaui batas kalau seandainya disepakati di batas-batasan tertentu, atau ada syarat-syarat supaya tidak menyelisih syarat. Nah, syarat-syarat mudharabah tidak dilanggar, maka jaminan ini tujuannya untuk mengikat itu saja. Atau ada kesengajaan ingin menghilangkan uang atau mengambil uang itu dibawa lari, maka dianjurkan ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, maka dianjurkan bagi pemilik modal untuk meminta jaminan atau agunan ya, supaya untuk menguatkan tujuan dari kontrak mudharabah ini adalah mencari keuntungan sehingga tidak disalahgunakan uang tersebut untuk hal-hal yang kepentingan pribadi. Nah, kemudian modal dan syarat-syaratnya. Modal harus berupa mata uang. Jika berupa barang maka harus dinilai dengan mata uang. Ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan di masyarakat, yaitu modalnya berupa barang tapi tidak dinilai. Maka ini bisa menyebabkan mudharabahnya batal. Ya. Karena seluruh ulama sepakat ijma bahwa modal itu harus berupa dinar atau dirham atau berupa mata uang. Nah, kalau berupa barang, maka Malikiyah masih membolehkan tapi dengan syarat dinilai. Dan mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Karena dengan berupa barang ini bisa menyebabkan perselisihan nantinya. Nah, jadi tidak boleh berupa barang. Kalau barang harus dinilai dengan uang. Kemudian modalnya yaitu hutang pengelola pada pemilik modal tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Jadi kalau ada hutang itu tidak boleh kan jadi modal. Kemudian modal mudharabah harus diserahkan pada pengelola. Nah, tidak boleh ditahan ya, karena tujuan mudharabah itu adalah mengelola uang, diserahkan kepada orang untuk mengelolakannya. Kalau ditahan maka tidak tercapai tujuan dari mudharabah. Maka tidak ada, maka menyelisih kontrak dari akad mudharabah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan keuntungan dan syaratnya harus disebutkan dalam akad mudharabah itu penentuan bagi keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan persentase dari keuntungan. Nah, perhatikan, yaitu persentase dari keuntungan. Tidak boleh dengan nilai uang tertentu, misalkan 100.000 per bulan. Nah, itu tidak dibolehkan, bisa juga riba. Atau persentase dari modal, nah, ini juga bisa menyebabkan riba. Contohnya menyerahkan 5 juta, kemudian akan mendapatkan istilahnya bagi hasil 5% dari 5 juta. Maka 5% dari modal ini menyebabkan riba. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan di masyarakat. Berikutnya, pengelola tidak boleh digaji untuk mengembangkan harta. Nah, karena pengelola mendapatkan bagi hasil dari keuntungan sehingga tidak boleh lagi digaji.
Kalau dia digaji dan juga mendapatkan bagi hasil, berarti dia mendapatkan dua keuntungan dari satu pekerjaan. Pekerjaannya mengembangkan harta, tapi dia mendapatkan gaji dan juga mendapatkan bagi hasil. Berarti ini mendapatkan, ini di sini akan menzalimi pihak menzalimi pihak pemodal. Namun dibolehkan diupah dengan upah tertentu jika mengerjakan pekerjaan bukan berkaitan dengan mudharabah dengan akad terpisah. Nah, akadnya harus dipisah dan pekerjaannya itu bukan memang berkaitan dengan mudharabah. Nah, misalkan disepakati dalam mudharabah yaitu untuk mengatur keuangan ini dan menunjuk orang-orang yang akan bekerja. Ternyata ketika akhirnya diputuskan, ya kalau dalam mudharabahnya menunjuk orang-orang yang akan bekerja. Ternyata dia ingin bekerja, maka dibolehkan, tapi akadnya terpisah. Ya, jadi dia sebagai pengelola yang akan mengelola, mengatur bisnis, dan dia juga yang akan bekerja, tapi dengan akad terpisah ini dibolehkan. Dan tidak boleh kalau akadnya dia digaji dalam akad mudharabah, dia digaji, dan dia juga mendapatkan bagi hasil. Kemudian keuntungan dan syaratnya dalam mudharabah tidak ada keuntungan kecuali setelah modal kembali utuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi yang dibagi itu ada keuntungan. Kapan dikatakan keuntungan? Ketika modal sudah kembali, ya, sudah kembali modal. Berarti kalau modal belum kembali belum ada keuntungan. Ya, tidak dinamakan keuntungan. Ya, ini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian jika harta pribadi mudharib tercampur dengan harta mudharabah, maka ia menjadi mitra syirkah. Nah, akadnya berubah menjadi syirkah, bukan lagi mudharabah. Karena sudah ada penggabungan dua harta. Maka keuntungan dibagi dua berdasarkan adanya dua harta. Pertama, keuntungan berdasarkan harta, kemudian keuntungan dengan akad mudharabah. Kita persingkat ya materi dan lebih perdalam diskusi dan tanya jawab. Kemudian berakhirnya mudharabah. Mudharabah berakhir dalam kondisi A. Yang pertama, kedua pihak sepakat. Nah, tadi sudah kita katakan kalau sudah dijalankan maka dia menjadi mengikat, bisa dibatalkan tapi dengan kesepakatan dua belah pihak. Tidak boleh satu pihak membatalkan kalau sudah berjalan. Nah, kalau ada kesepakatan dua belah pihak ingin mengakhiri, maka ini dibolehkan. Kemudian berakhirnya waktu yang telah disepakati, misalkan 1 tahun. Kemudian lenyap atau hancurnya harta mudharabah atau wafatnya mudharib, maka berakhir akad mudharabah. Nah, kalau berakhir bagaimana? Maka dilakukan likuidasi pencairan. Nah, itulah kira-kira hukum singkat tentang mudharabah, pengertian dalil dan hukum-hukum singkat dalam mudharabah, dan selanjutnya kita akan memperdalam dengan diskusi dan tanya jawab. Ya. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz atas materi antum Ustadz dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua. Baik Bapak Ibu, saatnya kita untuk berdiskusi atau tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ada beberapa link yang kami sampaikan. Yang pertama adalah nanti mohon disampaikan dari mana asalnya, lalu dengan Bapak atau Ibu siapa. Yang kedua, mohon tidak disebutkan lembaga, institusi, atau orang, tinggal sebutkan fulan saja supaya bisa lebih merahasiakan gitu ya, dan lebih sesuai. Dan juga yang terakhir adalah yang ketiga, mohon pertanyaannya singkat padat supaya bisa diberikan juga kepada penanya lainnya. Dan juga Bapak Ibu bisa bertanya materi lainnya, jadi nggak mesti mudharabah. Walaupun memang mudharabah ini materi utama kita, namun kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah Ustadz berkenan, insya Allah. Baik, silakan bagi yang raise hand, kita akan prioritaskan. Tentunya nanti yang chat juga kita baca jika memang yang raise hand-nya tidak ada. Ya baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Pertama dari Bu Susi. Silakan Bu Susi. Silakan, Mas Rizky mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, Sandeni. Maaf, saya ini ada pertanyaan. Saya dengan Susi di Bogor, Pak Ilaf. Ya, ada pertanyaan sebetulnya yang waktu itu ya yang mengenai
logam mulia. Yang mau saya pertanyakan adalah kenapa? Apakah syar'i logam mulia itu kalau jual beli ada harga buyback, dan itu harga buybacknya cukup bedanya cukup besar gitu, Ustadz. Jadi apakah itu sesuai syariat? Itu saja sih Pak Iref Ya, dan Ibu. bebek itu gimana gambarannya Bu? Tolong dijelaskan Ibu. Seperti misalnya kalau katakan ya, saya lihat dulu biar lebih jelas. Ya. Jadi kalau kita beli, misalnya ya pakai harga beli, tapi pas kita jual itu kita jual dengan harga buyback. Ini saya contohkan, katakan yang 5 gram ya. Hari ini saat ini adalah 4.948, 4.948.000. Harga buyback itu 45.000. Kan jauh sekali ya Ustadz, itu dari 4.900.000 sampai 4.500.000. Jaraknya iya bedanya banyak banget. Nah, itu apakah sesuai syariat seperti itu Ustadz? Tapi waktu Ibu membeli kan tidak disebutkan akan menjual pada tanggal sekian. Itu nggak disebutkan Bu ya? Tidak. Ya. Hanya menyebutkan nanti kalau suatu saat, kalau Ibu menjual di hari ini harga sekian, tapi ketika 2 bulan lagi nanti harganya akan berubah lagi kan Bu ya? Betul. Iya. Kalau itu hanya menyebutkan harga beli dan harga jual saja, kalau itu yang saya pahami Bu. Benar Bu? Iya. Jadi itu memang kita contoh kasus misalnya 2 tahun yang lalu saya beli. Itu sampai hari ini kalau saya mau lepas itu di harga buyback itu masih malah belum nutup gitu. Memang kan saat ini LM lagi nggak naik, cuma hari ini lagi naik, meningkat nih sampai 2 kali naik nih pada hari ini gitu. Jadi saya contoh kasus aja 2 tahun yang lalu itu harga saya beli pun masih nggak nutup gitu, kalau dengan buyback saya banyak rugi gitu, seperti itu. Ya. Baik. Kalau itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari pertanyaan adanya harga perbedaan antara menjual dengan membeli. Ya, ketika kita membeli harganya lebih mahal, tapi ketika kita menjual harganya lebih murah. Maka itu tidak mengapa, karena kita membelinya antara menukar emas dengan rupiah. Dan ini berbeda jenis. Nabi mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila jenisnya berbeda, tetapi masih satu ilat, yang mana satu emas jenisnya dan jenis yang lain adalah uang rupiah, maka boleh berbeda harganya, ya, dengan kesepakatan. Tapi syaratnya harus tunai. Jadi itu dibolehkan dalam masalah. Tapi kalau ya itu yang semoga bisa dipahami. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, semoga bisa terjawab ya Bu Susi ya. Selama ini tidak diperjanjikan Ustaz ya, artinya bisa jual atau tidak bisa jual, bisa beli bebas ya Ustaz ya, dibebaskan ya Ustaz ya. Tidak Iya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan kepada Pak Yusuf sesuai dengan urutan resennya. Silakan Pak Yusuf, mohon dari mana dan pertanyaan singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, domisili Bekasi. Iya Pak Yusuf. Pertanyaannya, biasa selama ini saya bertransaksi. Kebetulan istri saya punya toko di Makassar. Kadang saya beli barang, dia butuh barang untuk dijual, dia request barang tersebut untuk saya belikan. Ya. Nah, kemudian barang tersebut saya beli dan saya jual ke istri dengan perjanjian misalkan 5% dengan harga jual yang tentu ada marginnya. Misalkan saya beli barangnya 10.000, saya jual ke istri 11.000 begitu. Ya. Nah, tapi kondisinya karena barang itu dijual di Makassar, barang itu tidak pernah saya pegang. Saya pesan lewat misalkan Tokopedia agar dikirim langsung ke Makassar ke alamat toko.
di Makassar. Nah, apakah itu sudah sesuai syariat atau kalau belum bagaimana yang sesuai syariat Ustaz? Jazakallahu khair. Bapak beli barangnya di mana Pak keberadaannya? Barangnya ya tergantung toko online-nya itu ada di mana Ustaz. Jadi saya belinya pakai toko online. Berarti Bapak dengan istri memang akannya jual beli putus Pak ya? Dengan istri akadnya jual beli putus. Iya. Cuman saya bingung masalah penyerahan itu apa sudah memenuhi syarat atau belum. Karena kan saya dan istri tinggal di Bekasi. Cuman tokonya istri itu di Makassar yang dikendalikan secara remote gitu. Oh gitu, baik. Nah kalau begitu yang saya pahami Bapak berjual beli putus dengan toko milik istri, tapi Bapak dan istri tinggal di Bekasi Pak ya? Betul. Nah tapi Bapak membuat akad dengan toko istri jual beli putus, Bapak ambil untung dulu. Ya. Maka kalau demikian yang dipraktekkan, maka Nabi mensyaratkan bahwa la tabi' syai'an hatta taqbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga engkau menerima barang tersebut. Artinya, ketika kita membeli barang dan kita ingin menjualnya, baru bolehnya kita menjual ke orang lain setelah kita sempurna kepemilikannya milik kita. Bagaimana menjadi sempurna? Dengan cara pertama membayar, melakukan akad jual beli. Yang kedua, menerima barang tersebut. Nah, kalau kita belum menerimanya, maka dilarang oleh Nabi tadi berdasarkan sabda Nabi tersebut, maka menjadi haram. Ya, tujuannya juga hikmahnya supaya jelas perpindahan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis Nabi tersebut, maka mayoritas ulama mengatakan tidak boleh hukumnya menjual sesuatu sebelum menerimanya. Nah, itu yang hukum yang dilakukan, Pak. Ya. Nah, solusinya ya Bapak harus ini, kalau ingin jual beli putus juga berarti harus ada penerimaan dulu terhadap barang tersebut. Apakah dengan wakil, ya, menunjuk wakil untuk menerimanya di toko tersebut, orang lain yang menerimanya. Atau ya dirubah saja akadnya, jangan akadnya jual beli putus, tapi dirubah menjadi bentuk yang lain. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz kalau akadnya diubah? Nah, dirubah contohnya Bapak menjadi hanya diupah mencari barang saja, upahan. Silakan cari barangnya nanti saya diupah sekian persen. Nah, gitu Pak. Jadi Bapak hanya wakil dari toko mencari barang. Tapi uang saya keluar dulu nggak masalah Ustaz? Untuk Nah, membeli kalau barang begitu, enggak, harus dari uang toko. Dari kalau uang toko, umpamanya Bapak. tapi kalau mudharabah nggak bisa Ustaz ya karena harus dalam bentuk uang ya modalnya. Ya, mudharabah harus dalam bentuk uang. Kalau barang yang Dinilai saya dengan beli itu uang. nggak bisa. Oh, bisa dinilai dengan uang. Misalkan barang itu saya beli, akadnya mudharabah, nanti setelah terjual dibagi berapa gitu? Persen dari keuntungan barangnya? Jadi Bapak sebagai apa ini? Saya membeli barang itu sebagai mudharib ya istilahnya. Bapak sebagai ini pemodal berarti. Ya, pemodal Ya. betul. Pemodal ini barang-barang saya ini tolong jualkan gitu. Ya, kurang lebih begitu. Ya, dinilai berarti misalkan barang Bapak ini Bapak beli nilainya misalkan 100 juta ya. Maka modalnya 100 juta. Silakan nih jual barang ini begitu maksudnya. Dijual nanti dilihat keuntungannya bagi nanti kita boleh dengan demikian boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Ustaz, syukur Ustaz. Memang ini pertanyaannya penting Ustaz ya, karena pengalaman kami Ustaz, biasanya lembaga keuangan syariah untuk akad murabahah yang isu paling sering terjadi adalah di kobetnya, serah terimanya itu Ustaz. Belum ada serah terima namun sudah dijual. Ya semoga kita bisa menjalankan akad murabahah dengan sesuai insyaallah. Baik, Ustaz, izin untuk lanjutkan Ustaz kepada Pak Wahyu, silakan Pak, dari mana? Mohon dengan pertanyaan singkat padat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga juga jamaah Indonesia ini. Izin bertanya Ustadz, saya Wahyu dari Bekasi, ingin menanyakan masalah mudharabah. Katakanlah begini Ustadz, untuk mudharib, pengelola modal atau bukan pengelola gitu, modal gitu Ustadz. Katakanlah kita ini
mudharobahnya di bidang jasa gitu, Ustaz. Katalah si mudharib ini Bentar Pak, tugasnya bentar. Bidang jasa berarti modalnya berupa apa Pak? Ada berupa uang uang yang di kita. situ. Oke. Uang. Saya Uang. memberikan uang gitu Bapak keluarkan uang. ya ke mudharib. Nah, mudharib ini tugasnya waktu kerjasamanya adalah dia mencari klien untuk bisa mengangkat barang. Kaderullah, katakanlah kita udah punya beberapa pegawai untuk pencatatan sebagainya. Nah, dari pengelola ini dia jadi turun membantu pencatatan itu tapi digaji. Apakah boleh nggak Ustadz gitu? Iya, tadi sudah kita jelaskan. Tugas utamanya apa Pak? Mencari klien. Setelah dapat klien, gitu. Nah dia mencatat, tapi biasanya waktu mencatat itu ada karyawan Ustaz. Nah karyawan keluar, akhirnya dia penggantinya mencatat juga, mencatat-catat, tapi dia minta digaji gitu Ustaz. Apakah diperbolehkan Ustaz? Nah tadi sudah kita jelaskan ya. Nah berarti disepakati tugas dia sebagai pengelola hanya mencari klien. Nah kemudian ternyata di sini dia juga ikut bekerja. Sebetulnya bukan tugas dia dalam mudharabah. Nah, dia ingin bekerja juga, tapi digaji. Tadi dibolehkan dengan syarat. Ya, tadi sudah kita sebutkan, tugas itu bukan tugas sebagai mudharib. Yang kedua, dengan akad terpisah. Jadi dibikin akadnya terpisah Pak, di luar dari akad mudharabah. Itu dibolehkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, mohon izin untuk lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya kepada mohon maaf Ibu Ca ya. Ibu Ca Cendana dari mana Bu, dan mohon pertanyaan singkat padat. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uca dari Jakarta. Mau tanya 2 pertanyaan singkat sih. Yang pertama tentang skema dana pinjaman dana pendidikan. Jadi saya baru nanya ke sebuah P2P lending yang menyediakan pinjaman dana pendidikan gitu. Nah dia itu sistemnya kerjasama sama institusi pendidikan, misalkan sebuah universitas lah ya. Jadi dia kerjasama dan dia yang bayarkan SPP-nya setiap bulan, setiap semester. Nah, masalahnya kita bayar ke P2P-nya itu ditambah dengan 1,3% biaya platform dan 3% biaya persetujuan. Nah, ini boleh nggak ya Ustadz? Soalnya nyari student loan yang syariah itu nggak ada sih, saya belum nemu sih. Jadi, tahu saya pilihannya cuma yang ada bunga-bunga gitu, atau koperasi, atau ya ini P2P lending yang seperti ini gitu. Bentar. Itu dulu, yang pertama, terus yang kedua, yang pertama ini saya tanya dulu Bu ya, jelas dulu. Ibu mendaftar dulu atau Ibu mendaftar dulu ke lembaga pendidikan itu, atau mendaftarnya melalui apa tadi? P2P lending X gitu. Enggak, kita daftarnya ke lembaga pendidikan. Jadi misalkan saya udah keterima, Ibu sudah diterima, tinggal pembayaran, tagihan kan gitu. Doang nih, mereka yang bayarin dulu nih si P2P lending-nya. Saya baru nyicil ke P2P-nya, tapi dengan tambahan biaya sekitar 4,7%. Dalihnya sih bukan bunga, bilangnya biaya platform sama biaya persetujuan gitu. Tapi lumayan besar emang tiap bulannya jadinya. Nah, baik. Saya paham, Ibu. Jadi sebetulnya ya ini akadnya sama dengan murabahah, Ibu. Murabahah dia menjual kembali jasa pendidikan. Nah, di sini kesalahan praktek. Wallahu alam ya. Memang itu masih sesuai dengan MUI Majelis Ulama yang dijalankan seperti itu. Tapi menurut IOV ini tidak dibolehkan. Karena apa? Dalam murabahah si penjual jasa tadi dia harus membeli dahulu. Jadi yang dibolehkan itu kita mendaftarnya ke peer-to-peer tadi ya. Jadi kita mendaftar ke sana dan dia yang sebelumnya dia sudah kontrak dulu dengan pihak pendidikan tadi, dan kita mendaftarnya pada peer-to-peer tadi. Dan kita pun atau belum ada tagihan. Kalau kita sudah mendaftar dulu di suatu lembaga pendidikan dan sudah keluar tagihan atas nama kita, berartinya itu jatuhnya hutang bagi kita, ya kan? Iya. Maka kalau sudah menjadi hutang, tidak boleh lagi ada pembayaran dari orang lain, itu jatuhnya talangan, maka menjadi riba.
Nah, ini kesalahan dalam praktek, wallahu ta'ala. Ya. Oh gitu. Oh, kalau misalkan pinjam saudara gitu nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak boleh tambahannya atau gimana, Ustaz? Ya, pertambahannya tadi Ibu, kan Ibu membayarnya lebih kan dari yang seharusnya. Oh, paham-paham ya, ininya cuma di situ sebenarnya ya. Walaupun bukan bunga tetap nggak bisa ya, Ustaz. Itu namanya bunga itu, Bu. Hakikatnya itu bunga karena jatuhnya talangan. Ibu sudah menjadi tagihan bagi Ibu kan? Sudah ditagihkan atas nama Ibu kan oleh lembaga pendidikannya. Iya, atas nama saya sih. Nah, berarti itu sudah tagihan yang harus dibayar hutang. Nah, kalau ada orang lain yang membayarkan, berarti itu Ibu berhutang ke orang tersebut, maka bayarnya tidak boleh lebih. Oh, baik. Yang kedua cepat aja sih, cuman tanya kalau misalkan saya pakai paylater sebuah aplikasi, terus saya bayar langsung sebulan kemudian, kan dia nggak kena bunga, cuma kena biaya administrasi 5.000 gitu. Itu halal atau enggak ya, Ustaz? Kalau Ibu terlambat bayar dari waktu yang ditentukan, kena tambahan. Denda. Kena denda, cuman kan saya nggak terlambat, saya selalu sebulan langsung saya bayar gitu, nggak apa-apa ya, Ustaz? Enggak boleh, Bu, karena Ibu menyetujui riba di awal. Ibu sudah tahu bahwa terlambat akan kena riba, berarti Ibu setuju. Walaupun itu tidak terlibat aktivitas itu ya, Ustaz. Ibu menyetujui kontraknya, maka menyetujui kontrak yang diharapkan itu berdosa. Oh, paham. Terima kasih, Ustaz. Maaf kalau Ya, agak Bu. panjang. Iya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Ini sama kasusnya seperti kartu kredit, Ustaz. Jadi apa alasannya, justifikasinya itu selama tidak telat pembayaran boleh gitu ya. Padahal sudah menyetujui bunga itu, Ustaz ya, yang jadi masalahnya, Ustaz ya. Iya. Ustaz, syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, izin untuk lanjut, Ustaz, ke Abu Hafiz. Silakan Bu Hafiz, mohon maaf dari mana dan pertanyaan dengan singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz dan tim dan diberi keberkahan bersama keluarga. Ana Bu Hafiz dari Tangerang Selatan. Mau bertanya Ustadz, saat ini Ana dalam akad mudharabah bersama Sohibul Mal, Ana Mudharib, sudah berjalan 2 tahun. Kita mengadakan kesepakatan ini untuk waktu 3 tahun. Ini sudah berjalan tahun kedua. Qadarullah waktu pas kita memulainya itu sebelum terjadi pandemi COVID. Jadi pas baru berjalan sebulan tengah renovasi karena kita dibilang F&B, itu COVID, pandemi COVID masuk. Jadi dari situ kita rada ada slow di awal gitu ya, karena segala perencanaannya jadi mundur. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah berjalan ini jadinya efektif tuh setahun setelah ini berjalan. Tapi dalam tahun kedua ini qadarullah belum BEP, Ustaz. Jadi satu sisi saya juga belum ada pemasukan dari situ. Namun satu sisi saya punya rasa jadi nggak enak ya, maksudnya ke Sohibul Mal ini karena belum bisa berbuat terlalu banyak gitu loh. Saya kira mungkin ada saran atau nasihat dari Ustadz buat kedepannya bagaimana baiknya Ustadz? Syukran Ustadz. Pertanyaannya apa ya? Saran saja. Pertanyaannya maksudnya lebih ke takutnya Anda ngejalaninnya jadi bingung nih Ustadz, karena kan belum BEP dan juga belum ada pemasukan juga buat Ana, jadinya memungkinkan nggak di tengah jalan misalnya Ana mengutarakan apa mungkin perjanjian ini kesepakatan ini berakhir, atau misalnya atau mungkin saran aja sih Ustadz dari Ustadz, karena memang lagi dalam kebingungan aja sih Ustadz. Tentunya saran ya, alam saya nggak tahu keluarnya, nggak tahu pasti gimana untuk usahanya, tidak ada gambaran ya. Tapi secara tadi sudah kita jelaskan hukum-hukumnya, bahwa kalau sudah berjalan tidak boleh dibatalkan satu pihak. Nah, maka kalau ingin dibatalkan harus persetujuan pihak yang lain. Nah, untuk minta persetujuan dia untuk kalau misalkan merasa berat, sudah bekerja, tidak ada dapat apa-apa selama 2 tahun ini, nah ingin antum selesaikan, minta persetujuan orang tersebut. Kalau dia tidak setuju, maka wajib antum menyelesaikan sampai 3 tahun. Artinya berusaha untuk
Allah, karena ini adalah suatu kesepakatan, kalau sudah berjalan maka dia mengikat dua belah pihak. Allah perintahkan untuk menepati janji yang sudah kita sepakati. Nah, semoga dengan terus menjalankannya, karena misalkan ini berat, memang berat. Kita sudah 2 tahun bekerja tapi tidak dapat apa-apa, masih kelihatan memiliki. Tapi kalau betul-betul yakin pada Allah, terus berusaha, mudah-mudahan untuk tahun ketiga mendapat keuntungan. Tapi kalau misalkan antum ceritakan apa adanya kepada pemodal dan dia bisa mengerti, misalkan ya artinya tidak ada unsur kelalaian, maka dia menanggung kerugian dan antum menanggung tidak mendapatkan apa-apa selama usaha selama ini. Nah, itu cara menyelesaikannya. Wallahu ta'ala. Tahu Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam, semoga dimudahkan Allah. Allahumma amin Ustaz. Baik, Abu Hafiz, semoga Allah mudahkan dan berkahi semua usaha Abu Hafiz dan kita semua muslimin dan muslimat. Amin rabbal alamin. Baik, Ustaz, bagi Bapak Ibu yang ingin resen itu kita prioritaskan. Kalau misalkan memang belum, kita ke chat. Jadi bagi pertanyaan Bapak Ibu yang urgent, silakan untuk raise hand. Baik Ustaz, izin bertanya dari chat. Izin pertama Ustaz, seandainya pengelola menggelapkan dana mudharabah, bagaimana perlakuannya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Nah, tadi sudah kita katakan ya, maka sebaiknya di awal ketika akan melakukan akad mudharabah minta jaminan berupa harta dari pengelola tersebut, sehingga kalau dia melarikan uang dari harta itu telah kita ambil uang kita ya senilai yang dilarikannya. Nah, pada kalau sudah terjadi dan tidak ada jaminan, ya antum mencari orangnya itu, antum cari dan tagih hartanya, kalau tidak di dunia di akhirat nanti. Ya itu sih yang bisa saja Allah Ta'ala. Baik Ustaz, dan memang sangat disayangkan Ustaz ya bagi mudharib yang sudah diamanahkan tapi tidak amanah gitu ya. Padahal ini bisa jadi salah satu cara untuk naik kelas Ustaz ya, kalau misalkan amanah profesional, insya Allah. Ya, sekarang Ustaz, lanjut Ustaz, izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad ya, dan ini pertanyaannya selalu bagus Ustaz. Ustaz mau izin bertanya, bagaimana cara menentukan persentase nisbah? Misalkan 70% untuk sahibul mal, 30% untuk mudharib. Apakah ada formulasi khusus, misalkan dengan pendekatan cost of fund itu biaya dana Ustaz, biasa itu dilakukan di bank-bank, pada cost of fund pada umumnya, atau pendekatan dengan umumnya imbal bagi hasil deposito sebagai referensi. Tafadhol Ustaz. Ya, wallahu ta'alam, itu saya tidak tahu ya, tidak ada aturan dalam syariat. Tapi kalau melihat dari ketika tidak diatur oleh syariat, maka dikembalikan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Maka tergantung, biasanya ada pasarannya. Kalau dalam usaha ini berapa bagi hasilnya antara pemodal, itu berbeda dari satu usaha dengan usaha yang lain. Ya. Maka dilihat saja usaha yang sejenis seperti apa pembagian hasilnya, dilihat pasarannya, atau ya itu lihat akan berbeda satu usaha dengan usaha yang lain pembagian hasilnya. Allah Ta'ala. Syukur Ustaz atas jawabannya. Lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya menjual gadget yang membelinya dari luar negeri tanpa melewati bea cukai dan tidak membayar pajak karena khawatir dana tersebut akan dikorupsi mereka? Pertanyaannya apa? Bagaimana hukumnya menjual gadget yang membelinya itu tanpa melalui bea cukai, Ustaz? Mungkin dari black market mungkin Ustaz ya, tanpa melalui bea cukai. Karena kan kalau pakai bea cukai itu kan ada pajaknya, Ustaz. Nah, ini khawatir pajak-pajaknya itu dikorupsi, Ustaz. Makanya dia nggak mau lihat itu. Alam, saya nggak ada komentar. Ini online ya. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya aja, Ustaz ya. Ya. Baik, Ustaz. Tadi pertanyaan dari Pak Yusuf, Pak Ustadz, sebelumnya. Jadi beliau melanjutkan, apakah bisa Ustadz jika beliau Pak Yusuf menunjuk pegawai toko istrinya sebagai wakil Pak Yusuf untuk menerima barang, Ustadz? Mungkin tadi sudah antum singgung tadi satu masalah. Ya, tafadhol Ustadz. Untuk kobotnya kayaknya Ustadz, sebagai kobotnya untuk sebagai kobot menerima barang, ya. Pegawai istrinya. Tapi ya pegawai ini bukan yang mengelola
ini kan ya, ngelola toko. Bukan yang ngelola toko yang diamanahkan untuk menjaga toko. Pegawai toko, Ustaz, dikatanya sini sebagai pegawai tokonya. Pegawai toko. Kayaknya remote tadi saya kurang paham tadi. Maksudnya di remote itu berarti ada yang ngatur di sana. Nah itu. Selagi bukan orangnya itu, orang yang mengelola tersebut, maka boleh saja. Tapi kalau dia, nah itu jadinya agak rancu karena dia membeli dari Pak Yusufnya, kemudian dia juga yang menerima barang maka sebagai orang lain. Ya, Pak Yusuf silakan. Ya, Pak Yusuf. Saya perjelas kondisinya, Ustaz. Jadi karena sekarang orang jualan bisa via WA dan sebangsanya, rata-rata orang tetap bertransaksi dengan istri saya. Tapi dia punya pegawai untuk packing dan kirim di Makassar. Ya. Nah, apakah boleh? Berarti tetap istri yang mengatur di toko sana? Iya, mengatur dari Bekasi, dalam artian orang beli yang menentukan harga, yang menentukan barang apa yang dijual, siapa yang pembelinya, tetap istri saya. Pegawainya di sana itu tugasnya hanya dapat instruksi, packing, kirim. Padahal antum suami istri di Bekasi gitu ya, bentar. Ya, saya coba pahamin dulu. Antum suami istri Bekasi, tapi jual beli, tapi barangnya langsung diterima oleh wakil istri sana, dan antum juga angkat dia jadi wakil antum untuk menerima barang gitu. Apakah boleh saya angkat pegawai tersebut jadi wakil juga, atau saya harus angkat orang lain? Dia wakil istri antum dan wakil antum juga. Nanti orang ini akan memilih kalau misalkan barang tidak sesuai, atau karena gini, karena sebagai wakil itu dia akan berpihak pada orang diwakilinya, bertindak pada orang diwakilinya. Nah, kalau dia sebagai statusnya wakil istri antum, tentu dia akan berusaha untuk membela istri antum. Nah, ketika antum tunjuk dia yang jadi wakil antum juga, jadi bingung dia, saya membela siapa ini? Membela Pak Yusuf atau membela istrinya? Nah, jadi rancu dia. Ada kepentingan di sana, sebaiknya orang lain kalau gitu. Oh iya. Sebenarnya enggak semua barang, Ustadz. Jadi ada beberapa barang yang kami kirim dulu ke rumah di Bekasi. Kalau itu saya terima dulu, baru saya serah terima ke istri. Ya. Tapi ada beberapa barang yang secara ekonomis jauh lebih menguntungkan apabila dikirim langsung. Ya. Maka sebaiknya tunjuk orang lain lagi. Kalau enggak dia akan bingung nanti. Ini kepentingan siapa yang saya utamakan di sini. Oh ya, baik Ustaz. Saya bakal nunjuk adik saya aja supaya lebih aman. Gitu, lebih aman itu. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum Pak Yusuf. Iya, akad syirka lebih aman saat suami istri. Iya. Ya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Novi, Ustaz. Mau tanya Ustaz, kalau sebagai reseller sudah membeli putus, tapi tidak tahu kondisi barang karena masih disegel, lalu kita langsung kasih ke pembeli, apakah sudah memenuhi syarat yang benar? Syukron, Ustaz. Tapi penjelasan barangnya rinci ya, speknya ada gambarannya rinci ya. Mungkin Bu Novi bisa dibuka, Mas Rizky. Silakan Bu Novi mungkin mau jelaskan lebih langsung. Ya, halo, assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Iya, gini Pak Ustadz. Jadi misalnya saya reseller nih, sebagai reseller gitu ya. Jadi saya menjual beberapa produk. Contohnya misalnya baju. Kemudian saya membeli putus gitu kan. Kemudian saya ada pesanan ke pembeli berikutnya, tapi saya tidak buka baju itu dalam kondisi tertutup rapat segel gitu ya. Jadi langsung saya kasih ke pembeli berikutnya gitu, Ustadz. Saya tidak tahu kondisi itu, apakah itu bajunya sobek atau bajunya warna tidak sesuai dan apa gitu. Itu kira-kira gimana, Ustadz? Tapi bajunya kelihatan, Bu? Kelihatan maksudnya? Bajunya kelihatan, warnanya dari balik plastik gitu kan. Tapi saya tidak buka segelnya. Jadi saya langsung kasih ke pembeli berikutnya gitu kan. Gitu. Boleh apakah aja, itu atau saya juga jual kurma misalnya gitu, Ustadz. Jadi kurma itu kan masuk di itu ya, di apa sih, kayak toples kayak gitu kan. Saya beli putus, kemudian saya jual lagi. Nah, saya tuh tidak tahu kondisi menurut dari dari penjual pertamanya itu kan kurma itu dalam kondisi fresh, bagus gitu kan. Tapi saya nggak tahu pada saat saya jual kembali,
saya nggak mungkin kan saya buka segel itu kan. Nah, saya jual. Itu kira-kira ada unsur gharar di situ nggak Ustadz ya? Enggak, boleh Bu. Memang, nah itulah makanya Nabi misalkan harus serah terima dulu. Ya, supaya Ibu boleh mencegah orang lain, Ibu harus menerima barang dulu. Sehingga kalau saya ingin menjelaskan yang Ibu lakukan itu benar. Itu yang dianjurkan syariat. Tujuannya kenapa dan itu dibolehkan. Nah, ketika nanti ternyata dibuka oleh pembeli Ibu, ternyata barang rusak, maka Ibu bertanggung jawab kan? Ibu bertanggung jawab kan? Nah, memang itu tujuannya. Karena Ibu sudah menerima barang, maka Ibu berpindah tanggung jawab pada Ibu. Maka itu dibolehkan. Saya sudah cross check ke itunya ya, ke penjual sebelumnya gitu, bahwa ini barang bagus gitu. Tapi kan saya nggak tahu ya pada saat saya beli kemudian saya jual lagi, kan saya nggak tahu apakah itu kondisinya layak atau tidak, atau rusak atau tidak. Di dalam toples itu saya kan nggak tahu gitu ya Ustadz ya. Gitu. Ya, itu jadi dibolehkan, saya nggak salahkan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, dibolehkan. Di asal Ibu memang sudah menerima barang tersebut dahulu. Iya. Oh iya, baik Ustadz. Ya. Oke Ustadz. Syukuran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga terjawab pertanyaan dari Bu Novi. Baik Ustadz, mohon izin lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan titipan sebenarnya dari Pak Dona. Mungkin Pak Dona bisa dibukakan langsung Mas Rizky supaya bisa bertanya langsung. Jadi pertanyaannya itu, Pak Dona sudah terhubung? Halo Pak Dona? Jadi intinya Ustadz, jika kami membuatkan aplikasi, ya halo. Ya, silakan Pak Dona langsung aja Pak. Ke Ustadz. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya, ini ada penawaran untuk membuatkan aplikasi yang membantu mata elang dalam memverifikasi nomor. Mata elang itu dia dapat tugas untuk penarikan motor-motor yang sudah cicilannya jatuh tempo selama lebih dari 3 bulan biasanya. Nah, mata elang itu kan datanya banyak tuh Pak. Dengan aplikasi ini membantu mereka dalam mencari nomor-nomor yang perlu nomor-nomor kendaraan yang harus ditarik. Misalkan dia melihat satu nomor, dia masukkan datanya lalu dicek, oh ini perlu ditarik atau enggak. Nah, seperti itu Pak. Kalau kami membuatkan aplikasi tersebut, apakah itu dibolehkan atau tidak? Lalu ketika aplikasi itu yang sudah ada, tetapi kami sebagai adminnya, maksud admin di sini adalah upload data yang baru dari pihak multi-finance-nya, terus nanti mengupdate datanya, hal-hal seperti itu, apakah itu dibolehkan atau tidak? Nah, pertama, berarti ini langsung ditarik oleh mata elangnya Pak ya. Kemudian ini digunakan oleh lembaga finance yang konvensional Pak yang pakai bunga ya. Betul. Nah, dengan demikian Bapak tidak boleh membuat aplikasi itu, haram hukumnya, karena ini tolong-menolong dalam kezaliman. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dengan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Di sini menggunakan finance-nya menggunakan ribawi dan juga mata elangnya ada unsur kezaliman, menarik begitu saja. Nah, maka kita harus membantunya. Ya, wallahu ta'ala. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dona, semoga sudah terjawab Pak Dona ya. Baik, lanjut ke Pak Yasin. Silakan Pak Yasin, yang resen. Dari mana dan pertanyaannya singkat padat. Silakan. Ya, nanti Ummu Mumtazah mohon persiapan juga. Silakan Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz mau bertanya, mungkin ini sudah pernah dari mana Pak Yasin? Oh, dari Bogor. Bogor. Silakan Pak Yasin. Silakan Pak Yasin. Ini Ana mau bertanya, mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya Ustaz, mengenai hukum investasi di sukuk Ustaz. Jadi ada teman yang menawarkan, cuma Ana memang belum tahu detail programnya seperti apa Ustaz. Ya. Pertanyaannya? Ya, mengenai hukum apakah investasi di sukuk itu halal Ustaz? Akadnya apa? Akad ijarah Pak? Sukuk ijarah? Iya, jadi Ana sih belum
tahu detail, saya terima di iklan yang dia posting itu di medsos. Jadi misalnya ada suatu lembaga yang membutuhkan dana, terus dia menawarkan sukuknya gitu, Ustaz. Terus kita ditawarkan untuk segera beli gitu atau invest ya di situ ya. Sukuk pemerintah apa sukuk swasta, Pak? Swasta, Ustaz. Ya. Kalau swasta, maka hukum asalnya sukuk itu dibolehkan memang sesuai syariat ya. Nah, tapi untuk hukum lebih jelasnya tentu kalau jika ada terdapat hal yang diharamkan maka menjadi tidak boleh. Maka hukum asalnya boleh ya. Hukum asalnya boleh, maka Bapak cek aja dulu di mana prakteknya sesuai syariat atau tidak. Nah, kalau ada yang melanggar syariat maka dia tidak boleh. Tapi hukum asalnya dibolehkan. Ya. Maksudnya yang sesuai syariat itu dari lembaganya apakah dari bisnis yang dijalankannya? Bisnis yang dijalankannya, Pak. Tanyakan secara rinci dari A sampai Z-nya. Ya. Kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan maka menjadi hukum asalnya boleh. Ya. Walaupun itu keuntungannya sudah ditetapkan, Ustaz. Marginnya sudah ditetapkan. Itu nggak apa-apa, Ustaz ya? Tergantung dengan akadnya, Pak. Tergantung akadnya. Kalau akad ijarah ya memang tetap keuntungannya. Oh iya, baik, Ustaz. Ya, soalnya kalau akadnya mudharabah atau musyarakah, maka tidak boleh ada keuntungan tetap. Ya. Jadi diteliti dulu, Pak. Tidak bisa dihukumi kalau tidak diteliti dulu. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Pak Yasin, semoga terjawab Pak Yasin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, langsung ke Ummu Mumtazah. Silakan. Ummu Mumtazah. Dari mana dan pertanyaannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Saya Mumtazah dari Belitung, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mumtazah Belitung. Ya, jadi saya waktu itu pernah bekerja sama dengan teman dan membuka kursus menjahit, Ustadz. Jadi modalnya semua dari teman saya dan kami bertiga, satu orang yang modal. Jadi kami bertiga. Nah, jadi waktu itu sistemnya adalah pembagian hasilnya. Jadi kami nggak digaji, Ustadz. Jadi nunggu sampai balik modal. Jadi kebetulan total modal yang dikeluarkan teman saya itu 20 juta untuk mesin jahit, terus sewa tempat, pokoknya totalnya semua 20 juta, Ustadz. Ya. Nah, jadi di bulan pertama itu justru sudah balik modal karena namanya peserta kursus kan banyak ya, Ustadz. Ya. Jadi bisa langsung balik modal di bulan pertama itu sudah. Jadi pembagian hasilnya 60% buat teman saya yang punya, karena dia juga ikut mengajar, terus 40%-nya buat kami yang berdua gitu, Ustaz. Nah, setelah itu kan berarti sudah selesai tuh balik modalnya teman saya. Ya. Nah, teman saya mengatakan berarti setelah itu bisnis ini adalah bisnis milik kita bersama dengan porsinya 60% milik saya dan 40% milik kalian berdua gitu. Yeah. Jadi setelah berakhir, ya maksudnya kami misalnya mesin jahit itu dijual atau segala macam, semua itu adalah persentasenya yang seperti itu. Benar nggak, Ustaz? Iya, modalnya sudah dikembalikan, Bu ya. Nah gitu. Jadi usaha itu jadi milik kami dengan persentase 60% yang teman saya dan 20% saya dan 20% teman saya yang satu lagi. Iya. Benar gitu, Ustaz? Iya, benar. Oh, sudah benar ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu, Ustaz. Iya. Ini berlaku juga nggak, Ustaz, kalau misalnya dalam sistem mudharabah misalnya kita jualan mie ayam atau apa gitu, Ustaz, dengan teman partner kita, Ustaz? Kalau sudah dikembalikan modalnya seluruhnya, iya boleh. Misalkan sudah dikembalikan modalnya seluruhnya. Iya. Kemudian yang semuanya tinggal untung, maka untung berarti sekarang yang dikelola adalah untung saja kan, maka ya berarti ya usaha itu menjadi milik kepemilikan sesuai yang tadi bagi hasil itu ya, Ustaz? Iya. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu. Berarti sudah benar ya, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya dengan berakhirnya dari pertanyaan Ummu Mumtazah. Kita sudah habis ya karena sudah jam 9.15, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Irfan Doni
atas ilmunya dan waktunya, dan juga Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kajian ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya sebagai ilmu. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu juga bisa melihat recording kajian ini dan kajian sebelumnya di YouTube channel Lariba Consulting. Lalu juga insya Allah kita berjumpa lagi di kajian berikutnya Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting, Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram, Facebook, LinkedIn maupun YouTube kami. Baiklah, mari kita tutup majelis kali kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.